Hari ini Ibu mau ngejelasin tentang siapa yang bisa baca? Saya Aca silakan. Cynthia dan Tawakal. Ikhtiar ya ini. Ibu udah ngantuk soalnya semalam. Jadi ikhtiar. Nah, salah. Ikhtiar. Itu Ikhtiar. yang lebih sakit. Ya, itu tuh pokoknya contohnya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Banyak Bu. Ada Randy yang masuk Randy. Ibu nggak absen dulu ya. Ya. Karima, Ayo. Naila Izati, Iya. Nabila, Nurul Jamila, Mela, dan Laili. Oke, jadi semuanya hadir ya. Iya. Hari ini alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Untuk apa? Kayak semuanya dengerin ini. Iya. Kita mau berdoa dulu ya. Semoga Ya. pelajaran yang hari ini kita pelajari dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Siapa yang mau memimpin doa? Aku. Ya, Aca silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran agar Allah memberi kita pemahaman dan keberkahan, mari kita buka kelas ini dengan membaca Al-Baqarah. Alhamdulillahirobbilalamin. Langsung ya kita masuk ke materi. Nah, sebelum itu kalian udah ada tahu apa itu optimis, apa itu ikhtiar, apa itu tawakal? Udah ada pernah dengar sebelumnya? Tidak Tidak pernah? pernah tapi lupa. Lupa. Oke. Iya. Nah, sebelum nanti Ibu jelasin, kita nonton video dulu ya, disimak. Oke. Itu apa, Bu? Itu kedelai. Keledai. Itu kalau dari itu yang buat minuman. Kedelai. Oke, teman. Berhenti kok. Ada yang bisa nyebutin tadi kata-kata terakhir sama apa? Shake it. Shake it. Shake apa? Shake it up. Shake it up. Oke, jadi tadi keledai tadi itu adalah salah satu contoh sikap dari optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, jadi ketika kita mendapatkan masalah atau ujian dalam hidup, kita harus perlu juga bersikap. Salah satunya sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, siapa di sini yang mau bacain pengertian dari sikap optimis? Saya. Nurul Jamila, Ya. silakan. Dijelasin juga ya nanti. Nah, baca aja. Udah deg-degan banget. Optimis adalah keyakinan bahwa sesuatu dapat berjalan baik dan bahwa setiap masalah memiliki solusi. Orang yang optimis melihat peluang bukan hambatan. Balanya dua, Bu. Oke, sampai situ dulu. Oke. Dulu. Jadi sikap optimis adalah keyakinan bahwa bahwa sesuatu dapat berjalan baik dan bahwa setiap masalah pasti memiliki solusinya. Jadi ketika kita mempunyai masalah, pasti teman-teman pernah nggak sih punya masalah dalam hidup? Punya. Iya, kan? Dan kayaknya nggak mungkin kalau kita nggak pernah punya masalah dalam hidup, karena itu emang udah fitrahnya manusia untuk mendapatkan ujian dan masalah. Nah, ketika kita mendapatkan masalah, orang-orang yang berperilaku, yang bersikap optimis, dia akan mencari solusi dari setiap permasalahan itu. Nah, jadi kalau misalnya kita punya masalah nih, jangan langsung nyerah, jangan langsung gue nggak tahu nih, gue nggak bisa nih gue nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi kita harus apa yang pertama? Mencari solusi itu, mencari solusi bagaimana kita
solusi dan menyelesaikannya dan yang lain sebagainya. Ini dan melihat kegagalan setiap proses belajar, selalu mencari cara baru ketika gagal. Selanjutnya ada dalil nih, ada dalil akli dan ada dalil nakli dan ada dalil akli. Siapa yang mau bacain dalil nakli dulu? Aku. Laili, silakan. Dalil akli. Yang ini. Ya. Nakli dulu. Ya, nakli. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Arti juga Bu. Ya, artinya. Yang atas itu artinya maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Yang di bawah sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, ada yang bawa nih surat apa? Surat Al-Insyirah. Ayat 5 sampai 6. Nah, di surat ini Allah tuh menegaskan 2 kali ya. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada namanya kemudahan. Jadi kalau misalnya kita merasa sulit, pasti itu ada kemudahan. Itu jangan putus asa dulu gitu. Karena Allah sudah menekankan 2 kali bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, siapa yang membaca dalil aklinya? Aku. Dimas, silakan. Dalil aklinya, orang yang optimis cenderung memiliki motivasi tinggi sehingga lebih mudah berusaha. Nah, benar. Jadi orang yang optimis dia lebih cenderung memiliki motivasi yang tinggi. Jadi sehingga lebih mudah untuk berusaha. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada ikhtiar nih. Siapa yang mau bacain pengertiannya? Aku. Yang belum? Aku. Kamu udah belum Mela? Belum, silakan Mela. Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh menggunakan seluruh potensi akal, tenaga, waktu dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang baik. Ikhtiar dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang halal dan benar. Nah, benar. Jadi ikhtiar itu adalah usaha yang sungguh-sungguh. Benar. Jadi usaha itu juga harus dilakukan secara halal dan benar. Siapa yang mau nyebutin ciri-ciri orang yang berikhtiar? Nabila, silakan, kamu dari tadi di aja nak. Silakan baca. Satu, memiliki perencanaan yang jelas. Yang kencang. Satu, memiliki perencanaan yang jelas. Dua, bekerja keras dan disiplin. Tiga, tidak mengandalkan keberuntungan saja. Empat, konsisten berusaha setiap hari. Nah, jadi ciri-ciri orang yang berikhtiar tadi memiliki perencanaan yang jelas. Nah, di sini berarti ketika kita mau berusaha, ketika kita contoh ya misalkan kalian mau buat usaha nih, lagi berada sedang di fase mau menjalankan usaha gitu ya, entah usaha dagang atau apapun. Kita harus punya rencana nih yang jelas dalam usaha-usaha kita itu. Dan yang kedua, kita harus bekerja keras dalam membangun dan disiplin juga dalam usaha itu. Yang ketiga, tidak mengandalkan keberuntungan saja. Yang keempat, konsisten dalam usaha kita setiap hari. Oke, selanjutnya ada dalilnya. Ada dalil nakli dan dalil akli. Siapa yang mau kita bareng-bareng aja deh. Bareng-bareng kita baca dalil aklinya, artinya aja. Akli Bu. Ayo nakli. Ini yang itu ya, dalil naklinya artinya saja. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, sekarang yang dalil akli. Dunia berjalan dengan mulus seperti akibat, maka usaha adalah kunci. Ingat kuncinya apa? Usaha. Sampai sini udah paham? Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada tawakal. Tawakal ini jadi optimis, ikhtiar dan tawakal itu berjalan berdampingan. Kalau optimis, ikhtiar dan tawakal, jadi nggak bisa satu-satu dia. Kalau bisa kita harus berdampingan menjalaninya. Nah, kalau tawakal nih siapa yang baca? Nabila. Nabila, silakan pengertiannya. Tawakal
jadi tawakal ini kita berserah diri. Misalnya, contohnya tadi ya, kalau kita misalnya lagi berdagang, terus kita udah dagang ya, bukan sebelum dagang, tapi kita udah dagang, terus ternyata dagangan kita nih, misalnya sepi gitu ya, sepi pengunjung gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita bertawakal, berserah diri. Oh ya Allah, aku menyerahkan semua, misalnya semua dagangan, bukan semua daganganku ya. Misalnya aku menyerahkan semuanya kepadamu gitu. Aku berserah bahwa usahaku ini aku udah berusaha, aku sudah ikhtiar, aku sudah optimis dalam usahaku ini. Tinggal bagaimana engkau yang mengatur itu, seperti itu. Nah, ciri-ciri orang yang tawakal yang pertama, artinya tenang setelah berusaha. Yang kedua, tidak menyalahkan orang lain ketika gagal. Misalnya di sebelah kita ada yang dagangnya sama nih, terus kita nyalain dia, kayaknya gara-gara dia kita tuh jadi gak laku dagangan kita. Itu nggak boleh ya teman-teman. Semoga ya contoh yang mana? Yang apa tuh? Yang sudah marah itu. Iya, nah yang ketiga, tidak sombong ketika berhasil. Nah itu ya, Nggak boleh sombong. iya benar, nggak boleh sombong. Terus yakin bahwa Allah yang menentukan hasilnya. Jadi kita yakin nih, oh aku berhasil nih ya karena Allah gitu, bukan karena aku doang, tapi ada campur tangan dari Allah gitu. Terus contoh tawakal, yang pertama ada legowo, menerima apa tuh? Menerima hasil ujian setelah belajar keras. Yang kedua, membaca doa setelah melakukan sesuatu. Sebelum ya, ini yang gambarnya membaca doa sebelum melakukan sesuatu. Yang ketiga, tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Pokoknya percaya aja kalau rezeki itu udah ada yang ngatur, udah punya rezekinya masing-masing. Oke, selanjutnya. Nah, ada dalilnya nih. Dalilnya ada di surat At-Tolak ya. Barang
pertemuan kita. Mari kita berdoa sesudah belajar. Kita